Oke, sebelumnya kan pembukuan itu kan cara kita mencatat dimulai dari awal transaksi hingga nanti perhitungan laba rugi. Lah, menyusun pembukuan itu banyak stepnya. Yang pertama itu jurnal umum, kemudian buku besar, terus kalau di akhir bulan itu ada, kalau misalnya pada perusahaan dagang ya ada kayak barang-barang yang sisa pemakaian, itu nanti ada jurnal penyesuaiannya. Kemudian menuliskan neraca saldo dan neraca lajur, barulah nanti ketemu laporannya, baik berbentuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal maupun arus kas. Lah kan tadi sudah dijelasin kalau misalnya ini tuh cara kita menganalisa untuk nanti menuliskan seperti ini ya. Kalau misalnya akun hartanya bertambah, nanti nulisnya di debit. Kalau utangnya bertambah, nulisnya di kredit. Kalau modalnya bertambah, nulisnya di kredit, dan seterusnya. Oke, kita memulai ini soalnya. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Februari 2019 dari CV Bintang Terang Port Gold. Tanggal 1 Februari 2019. Elif menginvestasikan uang sejumlah 5 juta. Uang itu kan harta. Lah, Elif itu investasi ke perusahaan, berarti kan kas perusahaan itu kan bertambah. Lah, kalau kas perusahaan itu bertambah, berarti kan hartanya bertambah. Nah, cara nulisnya kan kas itu kan harta. Harta bertambah, nulisnya di debit. Nah, ini ditulis di debit. Jangan lupa tanggal harus diisi. Kemudian, kalau menyetorkan uang ke perusahaan, itu kan dampaknya modal di suatu perusahaan itu kan bertambah. Lah, kalau modal pada perusahaan itu bertambah, nanti nulisnya di kredit. Ini nulisnya rada menjorok ya. Jadi kita kasih space. Ya, nanti nulisnya di kredit. Oke. Kemudian yang ketiga, tanggal 3 Februari 2019 membeli peralatan golf dari CV Noah seharga 1.500.000 secara kredit. Kredit ya. Lah, perlengkapan itu kan harta. Jadi nulisnya perlengkapan harta. Berarti kan hartanya bertambah. Soalnya kan di perusahaan itu perlengkapannya ada bertambah. Nah, harta bertambah nulisnya di debit. Kemudian ini tapi pembayarannya secara kredit. Berarti kan dia kan utang usaha. Lah, kalau hutang itu hutang bertambah nulisnya di kredit. Kredit nulisnya, jangan lupa tanggalnya. Kemudian soal ketiga, tanggal 4 Februari 2019 memberikan jasa kepada pelanggan. Lah kan memberikan jasa kepada pelanggan. Ini tuh kalau soalnya seperti ini tuh pasti otomatis dia membayarnya secara tunai. Oke. Lah kan memberikan jasa kepada pelanggan. Berarti kan dia kan menerima pendapatan. Lah kan menerima uang. Menerima uang itu masuknya di harta kan, kas. Masuknya di kas perusahaan. Makanya ini nulisnya kas bertambah. Kalau harta bertambah masuknya di debit. Kas kan harta. Hartanya bertambah masuknya di debit. Kemudian pendapatan. Lah kan karena uangnya bertambah di pendapatan, dan pendapatan itu kan ada kategorinya sendiri.
pendapatan bertambah masuknya di kredit. Makanya penulisannya pendapatan usaha masuknya di kredit. Kemudian soal selanjutnya, membayar beban sewa rupiah 2 juta. Oke. Membayar beban sewa 2 juta pada tanggal 5 Februari. Membayar sewa. Berarti kan dia kan termasuk beban sewa. Membayar sewa. Dia kan beban. Beban bertambah ditulis di debit. Kemudian membayar. Membayar itu kan memakai uang. Kalau misalnya ini kan nggak ada ditulisi secara kredit atau secara debit, itu otomatis pasti dilakukan secara tunai. Lah kalau membayarnya secara tunai itu kan berarti mengurangi kas, mengurangi harta. Lah harta berkurang di kredit. Makanya ditulis 2 juta di kredit. Oke. Kemudian tanggal 5 lagi. Memberikan jasa kepada pelanggan dengan bayaran 2 juta. Di mana 75% diterima secara tunai. Sementara sisanya akan diterima bulan depan. Berarti kan 75%-nya akan diterima secara tunai. Berarti dia itu menerima harta secara tunai, yakni 75%. Berarti kan kasnya bertambah. Kasnya bertambah, hartanya bertambah. Berarti ditulis di debit. Kenapa kok 1.875.000? Karena ini dibayarnya secara tunai itu hanya 75%. Sementara sisanya itu utangnya si pelanggan. Utang si pelanggan itu kalau kita sebagai penjual itu menulisnya piutang. Jadi piutang itu catatan untuk orang yang memberikan hutang itu piutang. Kalau misalnya orang yang menghutangi, kan kita kan menghutangi, itu piutang. Kalau orang yang dihutangi itu kan nulisnya utang gitu. Jadi sisanya yang 25% itu ditulisnya piutang usaha. Lah, gini. Misalnya aku ngejual pensil seharga 5.000. Terus Hafid itu beli pensilku. Tapi dia tuh membelinya secara hutang. Berarti kan Hafid utang ke aku 5.000, aku menghutangi Hafid 5.000. Berarti aku menulisnya itu piutang usahaku 5.000. Hafid nulisnya utang ke aku 5.000. Berarti kan aslinya kan aku kan sudah dapat uang. Tapi berhubung Hafid belum bayar, berarti kan belum. Tetapi untuk semua laporan itu harus dituliskan. Berarti kan piutang usaha. Piutang usaha itu masuk kepada harta. Soalnya kan kita kan seharusnya itu kan mendapat uang. Tetapi belum si pembeli itu belum melaksanakan transaksi kepada kita. Kalau setiap laporan wajib dicatat. Jadi piutang usaha kan itu kan termasuk harta buat perusahaan. Harta bertambah itu masuknya di debit. Harta perusahaan masuknya di debit. Lah terus kan kayak tadi pendapatan itu kan ini kan dari kas sama piutang itu kan kita kan menerima pendapatan dari apa yang tadi kita laksanakan, transaksi yang kita laksanakan. Seharusnya kan mendapatkan 2.500.000.
Sedangkan yang masih dibayarkan itu 1.875.000. Makanya piutangnya 625.000. Lah, tetapi pendapatan usaha kita itu kan memang sejumlah 2.500.000. Berarti tetap cara nulisnya pendapatan usahanya kan pendapatan itu kan bertambah di kredit. Tetap nulisnya 2.500.000 karena memang kita menerimanya sebesar 2.500.000 untuk jasa yang telah kita berikan. Kemudian setiap beban ini kan nanti soal dari nomor 8 sampai tanggal 8 sampai tanggal 10 itu kan tentang beban serba-serbi, beban gaji, terus habis itu beban lagi serba-serbi. Setiap beban itu kalau kan dia kan bebannya bertambah, kasnya berkurang kan gitu. Lah kan beban bertambah itu kan nulisnya di debit. Jadi ditulis juga, jangan lupa menulis tanggalnya. Tanggal 8 bulan 2 2019 membayar beban serba-serbi 325.000. Terus tanggal 10 membayar beban gaji karyawan sebesar 350. Kemudian membayar tunai beban serba-serbi 40.000. Lah kan bebannya bertambah. Kalau bebannya bertambah, otomatis kan uangnya kita berkurang. Berarti kan kasnya berkurang. Makanya kasnya ditulis di kredit. Kas itu kan harta. Hartanya berkurang, makanya dituliskan di kredit. Seperti ini. Jadi intinya itu debit harus sama dengan kredit. Nanti hasil akhirnya semuanya itu harus sama antara debit dan kredit. Seperti itu. Karena setiap beban, semua bebannya bertambah, makanya dicatatkan di kan positif kan bebannya. Makanya dicatatkan di debit. Kemudian tanggal 14 memperoleh pelunasan dari pelanggan atas penjualan tanggal 5. Lah kan tadi kan tanggal 5 itu kan dia kan hutang ke perusahaan sebesar 25%. Lah ini dilunasi pada tanggal 14. Berarti cara penulisannya kan kita kan menerima uang dari pelanggan sebesar 25%. Ya, berarti kasnya bertambah. Kalau kasnya bertambah, kas kan hartanya bertambah, makanya dituliskan di debit. Kemudian piutang usahanya, piutang usaha itu kan termasuk harta juga. Berarti kan setelah dia membayar, berarti kan piutang usahanya kan berkurang. Harta berkurang, masuknya di kredit. Hartanya berkurang, masuknya di kredit. Seperti itu. Kemudian tanggal 15 ya. Tanggal 15 Februari membeli tambahan perlengkapan golf. Lah kan perlengkapan kan tadi sudah dibilangi dari awal kalau misalnya perlengkapan itu kan termasuk harta. Berarti kan hartanya bertambah. Perlengkapan golf. Ini tanggal 15 perlengkapan bertambah, berarti hartanya bertambah. Harta bertambah ditulis di debit. Kemudian kan itu kan dibelinya secara tunai. Karena nggak ada penulisan secara spesifik ya. Pasti itu otomatis itu pembayarannya secara tunai. Lah kalau pembayarannya secara tunai kan mengurangi uang, mengurangi kas. Makanya hartanya berkurang di sebelah kredit. Ini nulisnya kan di kas, kan uangnya kan dari kas. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya tanggal 16 membayar beban telepon. Beban, kalau beban tadi bebannya kan bertambah. Nah, beban bertambah di debit. Kan dia kan bertambah bebannya. Beban ditambah di kredit. Lah, dibayar secara tunai, kasnya berkurang,
kas itu harta, harta itu kalau berkurang di kredit. Seperti itu. Kemudian tanggal 17, memberikan jasa kepada pelanggan dan menerima uang tunai sebesar 800.000. Berarti kan dia kan menerima uang, suatu pendapatan. Berarti kan kasnya bertambah. Kasnya bertambah, hartanya bertambah, harta bertambah di debit. Kemudian pendapatannya, karena uang bertambah dari pendapatan, berarti kan pendapatan itu kan ada kategori tersendiri. Pendapatan bertambah masuknya di kredit. Masuknya di kredit. Kemudian tanggal 18, Elif mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 300.000. Lah, keperluan pribadi itu namanya prive. Prive itu bagian dari modal. Berarti prive kan bagian dari modal. Modal sekarang di sini. Modalnya kan berkurang. Berarti nulisnya di debit. Cara nulisnya prive, maaf. Ini kan 300 tanggal 18 Februari ya, tanggal 18 Februari. Prive kan itu kan modalnya berkurang. Modal berkurang itu nulisnya di debit. Lah, sudah modal berkurang nulisnya di debit. Kan kalau modalnya berkurang, otomatis kasnya kan juga berkurang. Makanya kas itu harta. Hartanya pun berkurang. Kalau harta berkurang, nulisnya di kredit. Kemudian untuk tanggal 20 Februari membayar beban listrik. Beban listrik ya, beban. Beban itu kalau bertambah itu masuknya di debit. Nah, makanya ditulisnya kan di debit. Terus habis itu dibayar secara lunas. Makanya kasnya berkurang. Jadi kasnya juga berkurang 150.000 untuk membayari beban listrik tadi. Kemudian tanggal 22 Februari memberikan jasa kepada pelanggan senilai 1.250.000 secara kredit. Nah, secara kredit berarti kan pelanggannya itu berhutang. Lah kita itu menghutangi. Makanya ditulisnya sebagai piutang usaha. Piutang usaha itu masuknya ke dalam harta. Segala transaksi wajib ditulis meskipun itu hutang yang belum dibayar. Dan itu kan termasuk harta dari perusahaan. Makanya ditulisnya sebagai piutang usaha masuk ke dalam harta. Harta bertambah, maka ditulis di debit 1.250.000. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu kan ada kategorinya tersendiri. Pendapatannya bertambah, masuknya di kredit. Jadi pendapatannya masuknya di kredit. Makanya ditulis 1.250.000. Kemudian membayar kepada si Vinoah atas perlengkapan yang dibeli seharga 100.000. Berarti kan membayar berarti kan mengeluarkan uang. Terus kan ini tadi kan kepada si Vinoah itu kan dia kan hutang usaha. Kan tadi utang usahanya 1.500.000. Terus dibayar cuma 100.000. Berarti penulisannya utang usaha. Soalnya kan tadi kan utang. Yang di awal tadi kan utang ke si Vinoah. Lah utang usaha, utang itu kan ada bagian tersendiri. Utang bertambah, utang berkurang. Kan itu kan tadi membayar. Berarti kan hutangnya berkurang. Utang berkurang masuknya di debit. Dia membayar utang cuma 100.000.
Ya udah, utangnya berkurang 100.000. Ditulis utang usaha 100.000 di debit, soalnya hutangnya berkurang. Terus hartanya juga berkurang kan, kasnya berkurang. Makanya kaskan harta kalau berkurang nulisnya di kredit. Oke. Kemudian yang terakhir, transaksi terakhir pada tanggal 25 Februari 2019, Elif mengambil untuk keperluan pribadi. Ingat, keperluan pribadi itu prive. Prive itu masuknya ke modal. Jadi, prive kan modal. Modal berkurang masuknya di debit. Makanya prive-nya ditulis di debit. Terus kalau modal berkurang, kas otomatis berkurang. Kasnya berkurang, ditulis di kredit, hartanya berkurang. Lah, semua transaksi ini debit dijumlah semua dari awal transaksi sampai di akhir ini. Lah, ketemunya 17.160.000. Begitupun kredit dijumlah mulai dari awal transaksi sampai akhir. Ketemunya 17.160.000. 17.160.000. Lah, hasilnya ini harus sama antara debit dan kredit. Seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki ke buku besar. Tahap kedua itu buku besar. Nah, ini sebelumnya sudah saya kelompokkan terlebih dahulu ya. Nah, buku besar itu, ini saya memilih buku besar yang paling sederhana ya. Ini bentuk T. Nah, kemudian kita kelompokkan berdasarkan nama akunnya. Kan di sini nama akunnya ada kas, perlengkapan, utang, dan lain-lain. Itu dikelompokkan kas. Piutang usaha, kan ada piutang usaha tadi. Terus habis itu ada perlengkapan, ada modal, private, pendapatan, dan lain sebagainya. Jadi dikelompokkan mana yang harta, mana yang hutang, mana yang modal, mana yang beban. Setiap harta itu awalannya itu pasti 1. Ini kan 1. Tulis 1. Piutang usaha, piutang itu kan termasuk harta. Tulis 112. Kemudian perlengkapan. Kenapa kok 121? Karena perlengkapan itu harta tetap. Kan kalau misalnya beli kan ya sudah miliknya perusahaan kan, termasuk harta tetap. Jadi tetap. Makanya penulisannya 121. Kemudian utang. Utang itu nulisnya 211. Nah, kalau misalnya ada, ini kan utangnya utang usaha, ada juga utang bank. Kalau hutang bank itu hutang jangka lama. Nulisnya bukan 211. Kalau misalnya ada loh ya. Itu nulisnya 221. Soalnya dia itu hutangnya jangka lama, beda dengan utang usaha yang jangka pendek. Kemudian modal. Modal itu nulisnya diawali dengan angka 3. 311. Kemudian prive. Prive kan termasuk modal. Ya tinggal ngikutin 312. Kemudian pendapatan. Pendapatan kan ada tersendiri. Makanya 411 pendapatan. Terus beban. Beban itu berawalan 5. Kalau pendapatan berawalan 4, beban berawalan 5. Terus tinggal ngikutin, ada beban gaji, beban serba-serbi, beban telepon dan listrik. 513. Lah, setiap yang kolom sebelah kiri ini semua kolom sebelah kiri itu yang debit. Setiap kolom sebelah kiri itu debit. Sebelah kanan itu kredit. Jangan lupa ditulisi. Maksudnya 5/2, 8/2 itu apa? Contohnya kas. Kas tanggal 1. Kas berada di debit, berarti kan dia sebelah kiri. Makanya refnya 111. Terus ini yang di buku besar
ditulis 1/2, maksudnya tanggal 1 bulan 2. Seperti itu. Lakukan semuanya diurut kas. Terus habis itu mana lagi yang kas diurutkan. Terus kalau ini kan kasnya dikredit. Jadi nanti ditulisnya ini tanggal 5 bulan 2, kasnya dikredit. Berarti penulisannya di kanan. Tanggal 5 bulan 2. Seperti itu. Dituliskan sampai selesai. Sampai selesai. Nah. Oke. Kemudian setelah buku besar diisi, itu kita akan ke neraca saldo. Neraca saldo itu gini cara pengisiannya, yang semuanya itu ditambah. Ini kalau ditambah hasilnya 9.300.000. Kasnya kalau yang dikredit ditambah hasilnya 4.485.000. Semuanya ditambah seperti itu terlebih dahulu. Kemudian masuk di neraca saldo. Jangan lupa nomor akunnya diisi. Kalau kas 112, piutang kalau kas 111, piutang 112, perlengkapan 121 dan seterusnya. Kemudian cara ngisinya itu kan pertama di kas. Kasnya itu kan kalau di debit itu 9.300.000, kalau di kredit 4.485.000. Kan ini kan banyakan di debit. Makanya nanti di neraca saldonya diisinya selisih antara yang besar dikurangi yang kecil. Lah kan banyakan di debit, makanya penulisannya di debit seperti itu. Kan ini di kasnya itu kan 9.300.000 dikurangi 4.485.000, hasilnya 4.815. Piutang juga, piutang itu kan besaran di debit, makanya nulisnya nanti di debit. Nanti selisih antara yang di debit dan yang di kredit. Semuanya seperti itu. Lah untuk utang usaha kan banyaknya di kredit, yang di debit cuma 100. Berarti nulisnya yang di kredit. Soalnya besaran yang di kredit. Jadi selisih yang besar dikurangi yang kecil, hasilnya 1.400.000. Nulisnya di kredit, soalnya lebih besaran yang di kredit. Modal juga seperti itu, sama semuanya sampai nanti dijumlahkan antara yang debit dan yang kredit. Hasilnya harus sama-sama. Ini hasilnya yang debit semuanya dijumlah hasilnya 11.950.000. Yang kredit juga sama, hasilnya 11.950.000. Jadi antara debit dan kredit harus seimbang. Kemudian setelah posting ke buku besar, habis itu neraca saldo, kita ke neraca lajur. Cara penulisan neraca lajur, ini neraca lajur ya. Cara penulisan neraca lajur nggak beda jauh sama neraca saldo. Sebelumnya yang neraca saldo ini kita pindah dulu ya dari kolom sini ke sini. Oke. Ngisi neraca saldo itu yang diisi hanya nomor akun 1, yang depannya 1 sampai 3 ya. Yang depannya 1 sampai 3 itu diisi di neraca lajur. Ini neraca lajurnya 1 sampai 3 diisi di situ, oke? Semuanya dari sini sampai sini. Tinggal pindah aja, Ctrl C, Ctrl V di sini, oke? Sisanya kita kosongi. Kalau nggak ada isinya dikosongi ya. Kemudian dijumlahkan, ya Allah, dijumlahkan. Hasilnya ketemu 8.965.000. Kemudian yang kredit juga hasilnya kalau dijumlahkan 6.400.000.
Lah, antara yang di debit dan di kredit itu kan selisih. Kemudian kan harus sama. Berarti kan yang 6.400.000 itu kan harus ditambahkan. Ditambahkan berapa biar hasilnya sama-sama 8.965.000. Berarti kalau ingin mengetahuinya berarti kan ini dikurangi ini, hasilnya taruh sini. Makanya hasilnya sama. 8.965.000. Hasilnya harus sama, makanya ditambahkan. Kemudian kalau pada kolom laba rugi yang dituliskan angka awalnya itu 4 sampai 5. Kalau misalnya ada beban-beban yang lainnya ya sampai beban-beban itu sampai 6, 7, 8 dan seterusnya itu. Pokoknya dituliskan itu mulai dari pendapatan sampai seterusnya ini. Yang angka akunnya itu pertama 4. Berarti kan yang ini yang awal itu kan dikosongi. Soalnya kan nggak dituliskan. Kemudian dari sini di-copy, dari sini di-copy ke sini. Seret. Copy ya, seret. Nah, terus tinggal kita tambahkan antara debit dan kredit. Debitnya kita tambahkan hasilnya 2.985.000. Kemudian kreditnya kita tambahkan ketemu 5.550.000. Antara debit dan kredit itu kan selisih gedean kredit. Makanya yang debit itu ditambahkan berapa biar bisa sama dengan kreditnya. Makanya ini 5.550 dikurangi 2.985.000. Hasilnya ketemu 5.550. Berarti kan sama. Ini sama, ini sama. Yang laba rugi sama, kemudian neraca lajurnya juga sama. Oke, setelah membuat neraca lajur, kita membuat laporan keuangan. Aslinya dari neraca lajur ini sudah ketahuan laba ruginya. Dia ini laba sebanyak ini. Oke, tapi kita harus membuat laporan keuangannya. Oke, yang pertama, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, terus perubahan modal atau ekuitas, dan yang terakhir itu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan neraca. Lah, untuk periodenya itu periode akhir bulan. Tuh, kan ini kan tadi kan di Februari 2019. Lah, tahun 2019 bulan Februari itu jumlahnya ada 28. Makanya kita tulisnya di 28. Karena pada soal ini kan transaksinya terakhir tanggal 25. Tetapi nggak ada transaksi lagi sampai akhir bulan karena di soalnya ini juga nggak ada ya. Maka oleh karena itu langsung aja kita tulis di akhir bulannya. Lah, untuk laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya itu kan 5.550.000. Ini tadi kan yang kita kerjakan itu pendapatannya 5.550.000. Tinggal di copy taruh sini. Kemudian bebannya dari beban gaji sampai beban sewa ya. Nih. Nah, copy. Terus taruh sini. Terus di total. Totalnya kan 2.985. Totalnya 2.985. Kemudian kita cari ini tuh laba apa rugi. Makanya dikurangi antara beban, pendapatan dikurangi beban. Nah, pendapatannya kan 5.550 dikurangi bebannya 2.985.000. Hasilnya 2.565.000. Nah, kan sama. Nah, makanya ini dia tuh untung, makanya ini ditambah biar hasilnya sepadan.
Nah, itu dia itu untung laba, untung 2.565.000. Seperti itu. Kemudian ini laporan perubahan modal. Oke. Sama juga laporan itu juga penulisannya itu di akhir bulan. Lah yang harus dia hitung itu modal awal dikurangi kenaikan modal yang dari laba dan prive. Jadi kan modal awalnya itu kan 5 juta. Modal awalnya kan 5 juta. Ya, modal awal 5 juta. Tulis. Kemudian labanya ini kan 2.565.000. Prive yang tadi yang ini 400.000. Nah, ditulis 400.000. Ini dikurangi. Kalau yang ini tadi itu total bebannya ditambah. Kalau yang ini labanya dikurangi prive. Kenaikan. Untuk mengetahui kenaikan modalnya. Oke. Udah hasilnya 2.165.000. Lah berarti modal akhirnya untuk bulan berikutnya itu 5 juta ditambah 2.165.000. Hasilnya 7.165.000. Loh, kok ditambah? Iya kan ini kan laporan perubahan modal. Berarti kan modalnya kan dari laba dikurangi prive itu hasilnya kan seperti ini 2.165.000. Makanya modal akhirnya untuk bulan berikutnya nambah 2.165.000 dari modal awalnya 5 juta seperti itu. Kemudian yang terakhir itu laporan posisi keuangan atau neraca. Ini dibedakan antara aktiva dan pasiva. Bedanya aktiva sama pasiva. Aktiva itu isinya itu tentang harta yang dimiliki perusahaan ya, baik berupa kasnya, piutangnya ataupun perlengkapannya. Kalau pasiva itu hutangnya sama modalnya. Kan persamaan awal akuntansi itu aset sama dengan aktiva sama dengan pasiva. Makanya kan harus sama nanti. Dari tadi kan hasilnya sama semua lah. Aset itu terdiri dari utang sama modal. Lah, aset kan hartanya tuh banyak, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Kan soalnya tadi ini kan kas, piutang, perlengkapan yang nomornya nomor 1. Oke, kita hitung kasnya berapa. Kasnya, piutangnya sama perlengkapannya kita copy. Tinggal paste, terus habis itu ditotal. Kemudian utang usahanya ini kan 1.400.000. Utang usahanya 1.400.000. Lah, modalnya kita nggak pakai modal yang awal. 5 juta ini enggak. Soalnya kan untuk masa berikutnya. Jadi modalnya itu pakai modal yang ini dari perubahan ekuitas ini tadi. Modalnya kita taruh dari sini 7.165.000. Dijumlah hasilnya antara aktiva dan pasiva sama. Lah, seperti itu. Kalau misalnya pada beberapa ini tadi step tadi itu antara jumlah sebelah kiri dengan jumlah sebelah kanan tidak sama, berarti ada yang salah di antara input datanya tadi. Seperti itu. Inilah yang dimaksud pembukuan.
Jadi pembukuan itu stepnya itu ya dari jurnal, buku besar, sampai nanti ketemu laporannya.